Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Masih di ajang Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Di sini ada sekitar 182 brand dan desainer yang ikut meramaikan ajang besar ini. Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup busana muslim kita tidak terbatas, dan yang lebih menggembirakan lagi, kreativitas para desainernya itu semakin inovatif berkompetisi mengantarkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim tahun 2020 nanti. Seperti apa ya mereka berkompetisi dan saling meningkatkan inovasi mereka dalam mendesain busana muslim? Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu desainer muda kita. Sahabat Zakat TV, tadi di depan kita sudah melihat banyak sekali bentuk-bentuk atau desain-desain yang menarik dari berbagai busana muslimah Indonesia. Dan kali ini di samping saya ada seorang desainer cantik yang pasti juga punya kekhasan dari karyanya. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Nurul. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul, tadi benar ya, saya bilang bahwa di sini banyak sekali dari 182 brand dan desainer yang yang ikut serta di sini punya kekhasan masing-masing. Dan kalau bisa Mbak Nurul bisa ceritakan kalau kekhasan dari desain Mbak Nurul sendiri apa? Insya Allah saya banyak main detailnya dari dada ke bawah. Jadi saya menyediakan pilihan bagi yang berkerudung panjang untuk dada itu masih bisa tampil stylish gitu. Jadi detailnya banyak di bawah. Kan sayang ya kalau sekarang banyak yang detailnya di leher, di ini. Tapi kalau kerudungnya ketutup kayak saya, nggak kelihatan udah bagus-bagus misalnya dipayet seperti itu. Tapi saya lebih meminimalisir detail payet-payet yang bling-bling, tapi lebih ke main di tekstur, pengolahan bahan, dan lain-lain gitu. Mbak Nurul hanya membuat bajunya saja atau juga kerudungnya? Saya semuanya insya Allah. Jadi saya kalau misalnya ini bikin kerudungnya juga seperti yang saya pakai ini juga saya buat sendiri karena masuk matching sama desain saya yang ini, yang sekarang temanya gitu. Nah, Mbak, ada yang bilang bahwa hasil karya desainer itu sebenarnya mencerminkan personality dari orangnya, ya, desainernya. Apakah Mbak Nurul juga seperti itu? Iya, insya Allah gitu. Soalnya saya memang gayanya memang seperti ini gitu. Sebetulnya suka dress juga, tapi suka agak casual juga. Saya simple. Sebetulnya saya lebih senang ke simple tapi elegan. Jadi nggak mesti untuk tampil stylish itu nggak mesti harus yang full payet dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi untuk yang kita main di mix and match atau pengolahan bahan, main tekstur atau bahannya nanti diapain kayak saya ini kan saya potong-potong, saya gunting itu akan memberikan nuansa lain gitu dibandingkan hanya untuk bordir payet yang mungkin sudah bosan ya gitu. Nah Mbak, berarti ini sebenarnya ini tidak dijahit ya? Jadi ini pinggirnya sih dijahit ya, tapi ininya sih enggak. Jadi saya memang untuk baju-bajunya juga ada yang model seperti ini, tapi saya pikirkan gimana caranya supaya yang kalaupun brudul masih bagus ataupun nggak brudul gitu. Jadi ada tekniknya sendiri. Nah, Mbak Nurul sendiri apakah dulu juga punya latar belakang pendidikan modeling? Ada. Iya, okay. Di Valie Studio. Mbak, sebenarnya kan juga berkreasi itu tidak harus belajar di sekolah ya, tapi justru digali sendiri. Ingin tahu dong gimana sih caranya Mbak Nurul mempelajari setiap tren itu pasti setiap tahun ada trennya sendiri-sendiri kan gitu. Kalau untuk tren saya kebetulan baru mulai untuk ready to wear kan memang baru mulai sekarang. Jadi untuk custom made saya sudah sekitar 4 tahunan. Jadi lebih orang buat baju ke saya ya apa aja misalnya pengantin atau kebaya gitu. Jadi saya lebih menyesuaikan ke ada tren unsur trennya, tapi tidak saya paksakan kalau misalnya memang di karakter seseorang itu nggak cocok gitu, atau mungkin hanya sedikit dikasih sentuhan tren itu. Jadi misalnya orangnya udah maaf ya misalnya badannya terus dikasih ini yang sangat gombor-gombor, jadi kan malah kurang manis gitu ya, disesuaikan lah gitu. Kalau ini benar-benar karya ini adalah disesuaikan dari sisi postur gitu. Kalau dari usia bagaimana? Apakah Mbak Nurul khusus untuk yang muda saja atau juga bisa untuk yang sudah senior?
Kalau untuk yang ready to wear memang target saya yang umurnya mungkin 25 sampai 45 gitu ya. Kalau untuk yang lebih tua biasanya itu custom. Jadi nanti saya buatkan gitu. Maunya desainnya seperti apa, untuk occasion apa, nanti saya buatkan itu. Tapi kalau untuk ready to wear ini memang lebih ke yang muda ya gitu. Mbak Nurul pernah mengadakan hasil karya untuk pameran tunggal begitu? Belum, karena ini perdana saya di Indonesia Islamic Fashion Fair ini pertama kali. Mbak Nurul terakhir, Mbak Nurul ada tips nggak untuk para hijabers lainnya yang mungkin baru awal untuk dia berhijab? Tentukan saja inginnya seperti apa, tapi kembali lagi berhijab itu kan ada patokannya ya, ada nggak hanya sekedar fashion, jadi harus dilihat misalnya harus menutup dada atau jangan hanya mengikuti tren, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan badan dan tidak sesuai dengan karakter gitu ya, jangan dipaksakan. Bolehlah sekali-sekali, tapi nggak mesti harus ikut jadi korban mode, harus punya karakter sendiri kalau saya bilang sih gitu. Mbak Nurul terima kasih banyak dan silahkan kembali lagi karena pasti banyak sekali pengunjungnya. Sukses terus ya Mbak Nurul. Sahabat Zakat TV, terima kasih telah bersama kami, dan sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Nurul, dan kita perhatikan bahwa ternyata tipsnya juga tidak sulit ya Mbak, dan itu sederhana untuk kita ikuti dan mudah untuk kita laksanakan. Dan kita akan bertemu dengan desainer muda berikutnya. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Seperti janji saya akan mengantarkan Anda ke salah satu stand booth yang berpartisipasi di ajang Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Dan kita sudah sampai di Khaimah Malabis. Di samping saya sudah hadir pemilik dari stand booth ini, yaitu Mbak Rima Bawasir. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Rima, saya sudah janji dengan sahabat Zakat TV untuk mengantarkan ke stand booth yang berpartisipasi, dan salah satu yang menarik di sini adalah Khaimah Malabis. Bisa dijelaskan Mbak, apa sih sebenarnya stand booth ini? Khaimah Malabis artinya apa, dan di sini apa saja yang dijual? Iya, kebetulan nama saya sendiri Rima Bawazir, dan panggilan saya dari kecil itu Khaimah. Khaimah gitu. Jadi akhirnya saya pakai Khaimah itu sebagai brand saya. Malabis itu sendiri artinya adalah baju diambil dari bahasa Arab. Kayak gitu. Kemudian baju-baju yang saya jual di sini adalah karya saya sendiri. Dari mulai atasan, bawahan, dress, semuanya. Itu yang mewakilkan personality saya sendiri sebenarnya. Oke. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang bahwa semua desain di sini adalah menggambarkan personality dari Mbak Rima. Tapi kalau kita bicara soal busana, gitu ya, busana itu kan tidak cukup dengan kerudungnya, blusnya atau bawahannya, tapi juga aksesorisnya. Betul. Kalau saya lihat di sini banyak aksesoris ya Mbak. Ini juga karya dari Mbak Rima. Kebetulan ini karya kakak saya, jadi kita join. Saya bikin baju, kakak saya bikin aksesoris, terus bikin ya pelengkapnya lah, kerudungnya seperti itu. Gitu. Dan semua itu apakah Mbak Rima mendesain bajunya dulu, pakaiannya dulu, baru kakak memadu padankan begitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk desain kita sama-sama bebas. Saya mendesain baju bebas, dia juga mendesain aksesoris bebas. Cuman kalau kita mau join, misalkan fashion show atau apa gitu, saya bikin bajunya nanti saya butuh aksesoris seperti ini gitu. Makanya saya bilang sama kakak saya, nanti kita akhirnya di-combine gitu. Mbak Rima bisa cerita nggak sih bagaimana sih memulai usaha ini? Apakah memang dari dulu keluarga sudah memulai, kemudian Mbak Rima meneruskan, atau ada cerita lain? Sebenarnya kalau ceritanya lucu, saya dari kecil itu suka memodifikasi baju gitu. Jadi misalkan saya punya baju tangan
pendek. Terus saya berjilbab kan. Saya berjilbab itu dari tahun 2003 kebetulan. Saya memodifikasi, jadi saya bikin tangan panjang, saya bikin agak panjang bawahnya gitu, terus saya bikin rok, saya bikin macam-macam kayak gitu. Akhirnya ibu saya melihat gitu, maksudnya kok kamu jadi kesini ya arahnya gitu, kok kamu jadi kesini passionnya. Akhirnya setelah lulus SMA saya langsung ambil sekolah desain gitu. Kemudian dari situ saya sempat jual gambar gitu, keliling ke Tanah Abang juga saya pernah kayak gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya menarik dan akhirnya sekarang menjadi usaha gitu. Mbak, alhamdulillah sudah menjadi usaha, tapi sahabat Zakat TV juga ingin tahu gitu. Ceritanya tadi menjual gambar door to door. Iya. Berarti dari toko satu ke toko yang lain dan itu di Tanah Abang. Iya, betul. Gitu. Mbak, bisa cerita nggak sih ada cerita menarik apa gitu? Karena pastinya sahabat Zakat TV juga ingin kan berkarya juga seperti yang Mbak Rima pilih sekarang. Ceritanya seperti apa, Mbak? Jadi saya masih sekolah waktu itu, masih sekolah, saya iseng saya gambar. Mungkin gambar saya nggak sebagus ya setelah saya lulus ya, tapi saya iseng gitu, saya ngegambar, terus saya pikir saya belum usaha apa-apa, jadi gambar itu saya jual gitu ke door to door itu seperti tadi Mbak bilang, toko demi toko saya datengin. Saya waktu itu masih umur 18 tahun lah gitu, mungkin ibu-ibu yang jualan di situ separuh kesian juga mungkin gitu, karena oh ya ini ada anak yang mau belajar gitu kan. Akhirnya dipakai sama mereka juga, alhamdulillah gitu. Saya jual itu selembar cuma 5.000 perak Pak, Mbak, awalnya gitu, cuma 5.000 dan ya alhamdulillah dari situ justru saya lebih giat gitu usahanya kayak gitu. Nah, itu apakah gambar itu diserahkan ke mereka untuk mereka membeli dengan harga Rp5.000 itu mereka membuat dengan desain seperti yang Mbak Rima desain begitu? Iya betul seperti itu. Jadi saya gambar, saya ketemu misalkan Bu, iya ini gambar karya saya gitu. Cuman saya belum punya butik seperti ibu gitu kan. Kalau ibu mau bikin dengan desain seperti ini silahkan. Saya jual gambar ini Rp5.000 dan dipakai sama dan dipakai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saat itu dengan Rp5.000 Mbak Rima bisa mengumpulkan uang berapa? Biasanya saya bawa desain itu kan 10 atau 20 gambar ya. Ibu saya sambil belanja lah. Saya pergi dengan ibu saya, dia sambil belanja. Beliau juga dagang baju dan segala macam, cuman tidak bisa mendesain sendiri. Jadi dia ambil dari Tanah Abang, nanti dia jual teman arisana. Saya datang ke toko-tokonya yang ibu saya belanja, tapi saya sambil jual itu. Jadi 10 sampai 20 desain itu saya bisa mengumpulkan 50 sampai 100 ribu. Pada saat itu kan menurut saya itu cukup gitu ya, cukup lumayan gitu. Iya seperti itu. Dan Mbak, uang yang dikumpulkan itu apakah kemudian karena ada semangat kan di situ gitu. Betul. Mbak Rima sudah mulai dengan uang itu dikumpulkan, terus Mbak Rima bikin desain-desain lagi yang lebih menarik atau sudah mulai membuat baju begitu? Untuk membuat baju saya belum waktu itu, karena saya masih belum ada alatnya, belum ada pendukungnya, dan saya masih belajar gitu. Jadi ya masih dibuat oleh orang lain pada saat itu. Cuman di situ tuh spiritnya gitu, maksudnya saya ngerasa ini mesti dimulai gitu, dan ini langkah awal saya gitu. Insya Allah kedepannya pengen lebih sukses lagi, mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Berarti Kaima Malabis ini dimulai pada tahun berapa, Mbak? Saya dulu itu sebenarnya pakai nama saya sendiri, Rima Collection. Saya buat baju pesta. Oke, itu tahun? Dari tahun 2005. Tahun 2005. 2005 itu saya membuat baju-baju pesta. Cuman itu kan detail ya, dari bordirnya, payetnya, semuanya, sulamannya atau apapun detail gitu. Dan pembuatannya lama, penjualannya juga agak lama. Walaupun memang harganya kita lebih tinggi ya dibanding yang ini. Akhirnya karena itu lama, saya pengen muternya cepet nih gitu kan, biar terus. Dan yang lagi berkembang sekarang itu kan hijabers community, Mbak mungkin pasti sering dengar kan. Itu anak-anak muda sekarang gitu. Kebetulan saya dengan teman-teman yang lain juga salah satu pengurus dari hijabers community pusat. Jadi kita mengikuti tren gitu, akhirnya yang casual, yang formal, yang bisa berjiwa muda, desainnya seperti itu malah lebih masuk gitu ke pasaran. Akhirnya saya merubah desain saya dari baju-baju pesta ke baju-baju yang ready to wear gitu. Dan pada saat saya mau mematenkan nama saya, nama Rima itu sudah tidak ada, Mbak. Sudah tidak bisa. Makanya saya merubah nama itu menjadi Kaima Malabis gitu. Nah, Mbak Rima, kita juga ingin tahu gitu. Tadi Mbak Rima bilang bahwa ini desain-desain ini menggambarkan, mencerminkan personality dari Mbak Rima. Sebenarnya personality Mbak Rima seperti apa ya? Saya personality seperti apa ya? Saya sebenarnya suka yang anggun,
Oke. Saya suka yang formal tapi nggak terlalu kaku gitu. Jadi masih dress, terus menjuntai seperti itu. Saya suka yang masih seperti itu. Gitu ya. Dan semua di sini Mbak Rima sesuaikan dengan itu, tapi juga Mbak Rima kan mempelajari ya perkembangan para hijabers tuh sukanya innya seperti apa. Iya, Gitu. betul. Tapi patut diingat bahwa setiap orang dari komunitas kita sendiri juga memiliki karakter masing-masing. Jadi ada yang dia ingin bergaya vintage gitu Oke. kan, ya mereka mendesain seperti itu. Ingin yang kalem-kalem, soft-soft gitu ya, mereka mendesain seperti itu. Ada juga yang warnanya maksudnya pengennya yang benar-benar berwarna-warni gitu, merah, orange, hijau, mereka berani warna, mereka juga mendesain seperti itu. Jadi setiap desainer-desainer muda sekarang itu mereka punya ciri khas masing-masing gitu, yang mencerminkan karakter mereka sendiri. Gitu. Nah, Mbak Rima sendiri di dalam karena Mbak Rima kan termasuk pengurus dari Hijaber Pusat. Mbak Rima sendiri sering nggak sih sharing dengan desainer yang ada di dalam Hijabers itu? Bukan sering lagi ya, tapi kita malah kadang-kadang lucunya gini, saya belanja bahan sama teman saya misalkan gitu. Nanti dia kan sukanya yang pattern atau yang motifnya warna-warni gitu. Saya suka yang polos-polos misalkan seperti itu. Nanti kita malah tukeran, ini anaknya dibikin apa ya? Ini kan kayak gini, ini kan lu gini, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita juga saling gitu, misalkan kayak pameran sekarang gitu. Ada info langsung menyebar gitu di grup kita tuh, langsung menyebar ada ini nih. Akhirnya kabar-kabaran kita langsung daftar. Jadi kita rame-rame nih satu Kalau gitu acara. sih bisa nggak diinformasikan ada berapa sih sebenarnya teman-teman yang berpartisipasi di sini? Di sini itu ada saya, Kaima Malabis, ada El Hasbu, ada Mesye by Tantri, ada Kifits, ada Nabilia. Oh banyak banget. Jadi dari 182 brand gitu ya, itu kira-kira hampir separohnya gitu? Hampir separohnya gitu. Mbak, sahabat Zaka TV juga ingin tahu ya, seperti apa sih kalau tadi kita bicara banyak tentang desain pakaian. Pakaian berarti di sini ada kerudung, ada blusnya, ada bawahannya. Tapi sesaat lagi sahabat Zaka TV kita masih berbincang dengan Mbak Rima seputar bagaimana sih aksesorisnya. Sampai bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, kita masih dengan Mbak Rima Bawazir dan kita sekarang akan ngobrol tentang aksesoris ya Mbak Rima. Gitu. Di sini ada banyak sekali aksesoris. Ada ini apa? Ini bros ya? Ini bros gitu. Nah, Mbak Rima bisa cerita nggak sih? Meskipun ini adalah desain dari kakaknya Mbak Rima kan, tapi Mbak Rima ikut juga kan di sini? Iya, saya yang ngerti sedikit tentang Bisa cerita sedikit Mbak tentang aksesorisnya? Ini apa dan dibuat dari apa bahan bakunya gitu? Kalau yang di sini itu nggak jauh dari mutiara gitu kan, atau batu-batu Swarovski dan macam-macam. Ada yang dari kawat kita lilit-lilit terus pakai kain jadi kalung, pakai pita atau apa kayak gitu-gitu sih. Gitu. Tapi dari semua itu bahan yang disebutkan Mbak Rima, yang paling khas apa Mbak? Sekarang sih kayaknya lagi in banget Swarovski ya. Kalau menurut saya Swarovski digabung sama mutiara tuh mewah. Sama mutiara. Nah, mutiara kan ada mutiara air laut, mutiara air tawar. Lebih mewah air laut sepertinya. Atau mereka punya kekhasan sendiri, ada plus minusnya? Iya, pastinya ada plus minusnya ya kayaknya ya. Cuman memang kalau dikombinasi itu saya rasa mereka punya misalkan air tawar gitu dikombinasi dengan batu yang lebih mengkilap gitu, jadi hidup gitu kan.
seperti itulah saya rasa kalau aksesoris sendiri yang penting pintar-pintarnya kita mengkombinasi warna, mengkombinasi materialnya seperti itu. Tapi kalau dari produksi Kaima Malabis ini, yang paling khas itu apa? Apa memang dari batu-batuan dan mutiara itu atau juga ada yang lain? Kalau yang ini kakak saya buat sih banyaknya mutiara ya, mutiara sama batu Swarovski itu sendiri dan kawat. Jadi dia mainin kawat. Dan kawat gitu. Mbak, itu belajarnya mudah nggak sih? Atau maksudnya gini, belajarnya itu memakan waktu yang lama? Jadi ada kelas pemula gitu yang waktu itu pengalamannya Mbak? Kalau saya belajar baju memang perlu kelasnya, perlu kayak kita bikin polanya, kita bagaimana cara menjahit, terus gimana bahan ini kalau jatuhnya bagusnya apa, jadi apa gitu bagaimana. Kalau aksesoris saya rasa emang itu benar-benar skill ya, maksudnya. Berarti dari kreativitas masing-masing. Kreativitas masing-masing gitu. Kadang-kadang kita nggak kepikiran, saya aja kadang-kadang suka nggak kepikiran juga gitu. Kalau kakak saya memang dia ahli di bidang itu. Gitu. Tapi kan kita kadang-kadang juga harus butuh referensi. Betul. Gitu ya. Seperti tadi Mbak Rima bilang, Mbak Rima banyak ngobrol dengan teman-teman di Hijabers. Terus pernah nggak sih jalan-jalan gitu ke tempat lain, ke daerah lain, dan di situ sebenarnya adalah untuk menabung ilham, menabung referensi. Iya, sebenarnya memang kita belajar juga dari perajin-perajin tradisional juga kita belajar gitu. Dari batik kita bisa membuat belajar bagaimana kita membuat motif pattern gitu ya. Terus dari tenun juga bagaimana kita belajar gitu kan, membuat kain yang songket misalkan atau apa gitu. Dan itu bisa dikombinasi dengan bahan-bahan polos kayak gitu kan, kita mencari inspirasi dari situ juga. Mbak Rima sendiri melakukan hal itu? Betul, saya sangat melakukan hal itu. Ada karya Mbak Rima yang mungkin dipadu-padankan dengan songket atau batik gitu? Kalau saya khasnya nggak ke situ. Kalau songket sama itu saya nggak main ke situ gitu. Tapi kalau misalkan batik, saya masih pakai gitu karena sesuaikan dengan yang motifnya itu memang mewakilkan ciri khas saya sendiri gitu. Mbak, kita juga ingin tahu kalau misalnya bentuk-bentuk yang ini kan tidak harus semua untuk pesta, gitu ya. Ada juga untuk saat-saat dia harus kuliah yang perlu dinamis gitu ya, perlu berpakaian dinamis, tapi dia juga ingin cantik, ada aksesorisnya. Mungkin nggak sih masih dipakai? Mungkin, sangat mungkin. Ya dari sini mana yang paling simple? Ya. Kayak misalkan ini kan dia simple kayak gitu ya, atau hanya batu bunga-bunga saja kain gitu kan, itu juga simple gitu. Kalau mau agak resmi sedikit, kita main mutiara dengan payet gitu, tapi di atas bahan itu juga kan simple gitu. Mungkin kalau untuk kita pergi ke acara yang lebih seperti pesta gitu ya atau formal, jadi lebih ada main Swarovski yang lebih bling bling gitu. Ya, gitu. Mbak, kalau ini tadi dari apa ya? Ini dia buatnya dari dia kayak bikin sendiri juga? Iya, ini bikin sendiri juga. Dia ada cetakannya gitu. Dia ada cetakannya, jadi kita dari marble atau apa gitu, semacam itu. Nah, ini kan ini aksesoris yang dipakai gitu ya. Artinya pada saat kita sudah berpakaian lengkap, kita letakkan. Tapi ada juga yang sudah nempel kan kadang-kadang di kerudungnya. Betul. Gitu. Mbak Rima juga membuat itu? Iya, kebetulan juga saya membuat gitu di kerudung biasanya saya pakai, atau di baju untuk kebutuhan show, atau memang yang made by order saya buat juga seperti itu. Mbak Rima dan kakaknya Mbak Rima sudah pernah melakukan mengadakan fashion show begitu? Saya pernah melakukan fashion show gitu, tapi biasanya kalau untuk show justru baju-baju yang bisa dibilang bukan ready to wear ya, karena mereka lebih lebih gimana caranya ini bikin orang terpesona dengan yang ada di catwalk itu gitu bajunya. Tapi kan untuk sehari-hari belum tentu kita pakai seperti itu. Jadi belum pernah mengadakan fashion show yang khusus untuk baju-baju simple hari-hari ya. Belum. Tapi justru yang untuk pesta, untuk ada hari-hari yang khusus gitu ya, istimewa. Mbak, kita sekarang juga ingin tahu Mbak Rima sebagai desainer gitu ya, atau juga di keluarga yang memang berkecimpung di dunia fashion. Kita juga ingin tahu ada tips nggak sih Mbak untuk mereka yang baru awal-awal pakai hijab gitu ya, kadang-kadang mereka masih bingung gitu, aduh aku kok memadu padankannya yang kadang-kadang masih sulit gitu ya. Ada nggak sih tips dan trik praktis untuk mereka? Kalau tipsnya sebenarnya cari dulu jati dirinya. Maksudnya dia suka yang polos atau dia suka yang bermotif atau apa.
Kalau baju kita sudah bermotif, otomatis kita jangan tabrak motif itu ya. Kita pakai polos untuk di kerudungnya. Kalau baju kita bermotif, kita pakai polos. Nah, itu udah pasti begitu biasanya ya. Tapi kalau misalkan motifnya yang masih simple, polkadot, garis-garis, mau ditabrak masih oke gitu. Saya rasa seperti itu. Terus untuk cara pemakaiannya sendiri gitu, sekarang udah banyak banget Mbak video-video di YouTube gitu kan, tutorial jilbab. Dulu juga kita hijabers community selalu bikin itu karena rata-rata ini kerudung hijabers nih, ini kerudung hijabers gitu kan. Dari situ kita sempat bikin kelas loh setiap bulannya, tutorial hijab gitu, 5 atau 6 style seperti itu gitu. Tapi kesini-sini kalau kita ngelihat para muslimah sekarang tuh udah kreatif, pakai jilbab itu udah macam-macam gitu. Mbak, terima kasih sekali gitu ya akan kesediaannya untuk wawancara kita kali ini, dan terima kasih juga tipsnya. Paling tidak sahabat Zakat TV juga yang tadinya lagi belajar gitu untuk memakai hijab gitu ya, bisa banyak inspirasi, dan ternyata sahabat Zakat TV tidak perlu pusing untuk memadupadankan ya. Iya. Sejauh kita tahu jati diri kita pasti bisa memakai hijab dengan segala model. Sahabat Zakat TV, terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan saya akan mengantarkan sahabat Zakat TV untuk mengunjungi tempat lainnya di Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama.